Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Lucy. Selamat datang di podcast KPPN Lubuk Sikaping. Bayaran, tepuk tangan. Tepuk tangan penonton bayaran dan tepuk tangan ya. Oke. Kali ini dengan saya Chandra Maulana Putra, host podcast Lubuk Sikaping. Sobat Lucy, kali ini saya nggak sendirian karena saya kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Fitri Arif Yulianto. Selamat datang Bapak di podcast Lucy. Bapak apa kabar? Alhamdulillah sehat Mas Chandra. Alhamdulillah sehat. Sobat Lucy mungkin pada penasaran nih, siapa sih Pak Pipi ini? Pak Pipi panggilannya ya, Bapak Ibu. Pak Pipi ini siapa sih? Bisa dong sedikit spill aja siapa Bapak? Siap. Selamat sore. Sore. Selamat sore Sobat Lucy semua. Perkenalkan saya Fitri Arif Yulianto, Kepala Seksi PDMS KPPN Lubuk Sikaping, mulai bertugas di sini sejak bulan Juli, sekitar 6 bulan lah. 6 bulan yang lalu, sebelumnya saya di Aceh, di KPPN Melabuh. Alhamdulillah saya tahun ini udah mulai bergabung dengan KPPN Lubuk Sikaping. Semoga di Lubuk Sikaping ini memberikan manfaat yang lebih besar lah buat teman-teman di KPPN Lubuk Sikaping maupun Satker lingkup KPPN Lubuk Sikaping. Oh begitu. Pak, ini kan Bapak pertama kali ya diundang di podcast kita yang sangat luar biasa ini. Emang udah berapa kali Mas? Saya juga pertama sebenarnya Pak. Ini saya sebagai host magang. Kenapa saya bilang host magang? Karena dilihat dulu hasilnya. Kalau memungkinkan baru saya dianggap host tetap gitu. Ini kan pertama kali nih Bapak diundang di acara sebesar ini. Bagaimana perasaan Bapak diundang di acara sebesar ini Pak? Perasaannya sangat wow gitu Mas Chandra. Saya juga baru tahu ternyata Lucy itu KPPN Lubuk Sikaping ada podcast ya. Nah, saya juga baru tahu Pak, ini saya jadi pertama. Tapi kayaknya perlu dikasih nama Mas Chandra podcastnya. Apa tuh Pak bagusnya tuh? Kurang tahu namanya kok cuman podcast KPPN Lubuk Sikaping itu terlalu kaku. Harusnya ada singkatannya Pak ya. Harus ada singkatan. Mungkin ada singkatan yang bagus. Nanti kita tanya di kolom komentar kali ya. Ada singkatan yang bagus untuk podcast KPPN Lubuk Sikaping apa gitu. Iya. Soalnya sampai saat ini belum ada ya Pak. Belum ada namanya kayaknya. Singkatan dari podcast Lucy. Udah episode keempat tapi belum punya nama Mas Chandra. Iya, sayang banget ya. Harusnya dari episode pertama itu udah ada namanya. Iya, udah ada namanya keren kan. Yang memorable bagi penonton Sobat Lucy di luar sana. Iya, mau singkatan, mau bahasa daerah, lokal gitu kayaknya yang lebih yang bisa diingat oleh Sobat Lucy deh di sana Pak. Iya, itu urusan panitia di balik layar nanti. Iya, kru jangan lupa ya. Dibuat itu ya singkatan-singkatan yang unik dan memorable oleh Sobat Lucy nantinya. Oke Bapak, hari ini kita ngomong ngapain sih Pak? Saya juga nggak tahu dulu Mas Chandra mau ngapain. Kamu juga diundang, saya baru tahu juga. Oke, di episode kali ini kita akan, menurut skrip yang saya baca, di episode kali ini kita mau bahas tentang LKS. Katanya Bapak paling master tentang LKS. Mohon maaf Pak, yang saya tahu LKS itu lembar kerja siswa. Waktu saya sekolah ada LKS. Kalau di Lucy apa Pak LKS itu? LKS sebenarnya hampir sama kayak kita lembar kerja siswa. Cuman karena kita di sini Satker, jadi seperti laporan kinerja keuangan Satker. Oh, ada laporannya. Ada laporan. Jadi selama ini ternyata memang di KPPN Lubuk Sikaping dalam membuat apresiasi penilaian kinerja Satker itu sudah ada. Cuman belum ada format baku atau belum ada transparansi, bahasanya seperti itu. Jadi teman-teman Satker kadang tanya, kenapa saya juara nggak naik ke panggung Pak? Kenapa saya ada itu aja yang naik ke panggung? Jadi harus ditemukan suatu tools yang bisa transparan. Jadi Satker juga melihat itu seperti apa sih tata cara penilaiannya, apa aja sih penilaiannya seperti itu. Jadi LKS ini menggabungkan dua penilaian, yaitu penilaian IKPA dan penilaian digitalisasi seperti itu Mas Chandra. Dengan prosentase tertentu. Nah Pak, yang saya pernah tahu nih Pak, kan di penilaian kinerja Satker ada di Omspan Pak ya, ada IKPA Pak ya. Kalau ini kan juga ada IKPA berarti Pak. Nah, kalau boleh tahu kriterianya apa aja sih Pak di LKS ini? Oke, seperti yang disampaikan di awal bahwa LKS kan mengukur kinerja Satker. Sebenarnya ini salah satu tugas KPPN selama ini kan ada TREVA. Kalau treasury kita udah biasa lah. Kalau yang pencairan SP2D itu treasury. Kalau financial advisor ini yang khususnya central government, kita ada salah satu tugas tuh monitoring dan evaluasi kinerja Satker. Memang seperti yang Mas Chandra tadi sampaikan,
Ada IKPA. IKPA sebenarnya bisa nih dilihat di Omspan. Tuh Tuh. kelihatan tuh nilainya. Iya betul Pak. Nilai IKPA mulai dari 8 indikator tuh kelihatan semua. Tapi yang belum tercover di sini adalah digitalisasi. Digitalisasi ada 3 nih. Ada KKP, CMSVE, dan penggunaan DigiPay. Itu kita gabungkan dengan porsi yang beberapa porsi yang prosentase, misalkan dari 100% itu 60% itu dari IKPA. Oke. Kemudian KKP itu 15%, DigiPay 15%, dan yang terakhir CMS itu 10%. Itu nanti kita sumber datanya kita dari Omspan, dari data KKP, dari capaian CMS dan capaian DigiPay. Jadi itu digabungkan dengan persentase, akhirnya secara total nanti melihat nilai di ranking. Nanti kelihatan nih apakah Satker A, B, C yang nomor 1 atau sampai yang nomor terakhir, seperti itu. Jadi yang saya tangkap nih Pak, bedanya sama Omspan, kalau Omspan kan Satker bisa lihat punya mereka sendiri Pak ya. Betul. Mereka nggak bisa ngeliat perbandingan posisi mereka berada di atas atau di bawah. Iya. Jadi dibandingkan dengan Satker lain, mereka nggak tahu posisi mana gitu. Jadi mungkin dengan adanya LKS ini bisa sebagai ajang untuk kompetitif, bisa dibilang meningkatkan kompetitifnya Satker untuk meningkatkan kinerja mereka Pak ya. Salah satu tujuannya memang itu. Jadi memang selama ini kan seperti yang disampaikan di awal, Satker bingung nih. Kenapa sih yang dapat apresiasi Satker A terus? Kenapa kita kok nggak pernah naik panggung? Kalau gini kan kita ciptakan suatu kompetisi yang sehat. Bahkan kalau Mas Chandra lihat, KPPN pun sebagai Satker nggak jaminan juga dia nomor 1. Ya. Nanti coba bisa kita lihat, dan itu kelihatan, dan Satker lain kelihatan. Jadi nggak bilang, oh kalau penghargaan harus KPPN nomor 1, enggak. Jadi emang ada Satker yang bisa naik, ada yang turun, karena ada beberapa indikator penilaian tersebut. Karena ini berarti transparansinya tinggi Pak ya, jadi nggak ada yang namanya, oh mentang-mentang ini Satker yang KPPN dibuat nomor 1, nggak bisa. Karena semua udah ada perhitungan masing-masing, sangat jelas dan transparan gitu Pak ya. Oke Pak, terkait LKS ini Pak, awal mula terbentuk LKS ini apa Pak? Latar belakangnya, kok Bapak bisa kepikiran nih, muncul ide untuk membuat inovasi yang ini gitu Pak? Kalau awal munculnya ini yang pertama pasti tetap arahan kepala kantor Mas Chandra. Kepala kantor itu pasti memberikan arahan yang kita setiap seksi itu harus punya inovasi. Di saat saya masuk ke PDMS ini, Mas Arif, nih inovasinya apa sih? Nah seperti itu. Jadi kita sampaikan ke bapaknya, Pak Syahrawi. Jadi ada Pak, kita mau penilaian tapi biar semua Satker tahu, yaitu dengan LKS. Kemudian latar belakang kedua itu untuk apresiasi ke Satker itu lebih transparan sebenarnya. Selama ini memang kita akui juga terkadang Satker nggak pernah melihat nilainya seperti apa, sumber datanya seperti apa, tiba-tiba aja ada juara. Kalau sekarang kan kita bisa transparan ke Satker, melihat, oh ini ternyata, oh nilai yang tinggi ini, yang kurang ini, yang perlu ditingkatkan ini. Mungkin itu yang menjadi latar belakang inovasi LKS ini. Oke. Kalau untuk LKS itu Pak, itu biasanya dipublish itu setiap kapan Pak itu? Setiap bulan. Satker tahu. Setiap bulan penarikan datanya juga setiap bulan. Tapi nanti yang tahunan ini Desember rencananya akan ada tahunan. Jadi rutin setiap bulan, tapi khusus untuk Desember ini nanti kita tarik data setahun. Jadi lebih bisa untuk penghargaan lah nanti di Januari untuk penghargaan Satker terbaik untuk tahun 2025. Oke, khusus Desember berarti akumulasi dari tahun 2025 nih Pak ya. Lebih menggambarkan kinerja Satker untuk 1 tahun ke depan berarti Pak ya. Oke, untuk mungkin Sobat Lucy pada penasaran nih gimana tampilan dari aplikasi LKS ini. Kru boleh minta tolong ditampilkan tampilan LKS-nya, inovasi kebanggaan KPP Lubuk Sikaping. Ya. Ini tampilannya, mungkin Pak bisa dijelaskan sedikit kepada Sobat Lucy di rumah. Nah ini rekan-rekan semua bahwa kita bisa ngelihat nih LKS bulan November. Jadi bulan November ini kami ucapkan selamat duo BPS ya. Duo BPS kita bisa melihat ya, seperti yang saya sampaikan tadi, nggak harus nih KPPN juara. Ini bisa kita lihat BPS baik Pasaman dan Pasaman Barat itu memiliki nilai maksimal, yaitu IKPA-nya 60%, berarti IKPA-nya 100 nih, semua nilai 100 mereka. Wow, sempurna Pak. Terus yang KKP
15 ini karena 15% juga 100. KKP ini kuncinya minimal di atas 5 Dalam sebulan transaksi. 5 transaksi Pak ya? Minimal 5 transaksi itu udah 100. Kita nggak melihat nominal, tapi jumlah transaksinya dulu. Di JP juga 15 maksimal, ini 5 transaksi. Kalau CMS 10% kita melihatnya 10 transaksi. Karena kenapa CMS persennya dikit? Karena seharusnya teman-teman semua udah Satker, udah CMS udah mulai lancar ya. Kalau KKP dan DJP karena pengaruh ke perbankan harusnya bisa ditingkatkan. Dan ini buktinya juga teman-teman dari BPS ini juga maksimal ini nilai semuanya, nilai IKPA, KKP, DJP, dan CMS. Jadi memang inilah yang seperti yang saya sampaikan tadi, ini transparan, ini update datanya. Jadi kalau teman-teman Satker misalkan ada komplain atau tanya, bisa dilihat datanya seperti itu. Berarti Sobat Lucy jika ingin melihat hasil dari masing-masing satker atau perbandingannya dengan satker lain bisa dilihat di LKS, bisa tiap bulan Pak ya, di Tiap bulan, publish ke tiap grup bulan. satker. Ada juga di halaman berikutnya, minta tolong halaman 2 di sebelah kiri, bukan kan itu yang, nah detail nilai kinerja Satker. Ini kita detailkan, ini adalah Satker-Satker 10 besar nilai per indikator. Ini pun sebenarnya bisa melihat kalau IKPA, CMS, dan DJP itu udah banyak yang familiar ya. Maksudnya penggunaannya udah maksimal. Tapi khusus untuk KKP, ini rata-rata baru yang maksimal itu dua Satker. Jadi Satker lainnya belum maksimal. 2 BPS tadi Pak ya? 2 BPS maksimal tadi. ya? Jadi memang ada beberapa permasalahan yang kita dapatkan dari Satker. Pertama, memang mereka belum mendapatkan KKP. Belum dapat kartu Pak Kedua, ya? memang kebiasaan ya, untuk pembiasaan transaksi digital khususnya KKP itu memang masih kurang sih di Satker Lingkup Lubuk Skaping. Tapi kami yakin sih tahun depan itu udah mulai, dengan adanya LKS ini harusnya Satker udah mulai terpacu lah untuk termotivasi ya, kalau mau ke depan kinerjanya meningkat ya tingkatkan semua nilai yang di atas ini, yang dari IKPA, KKP, CMS maupun DJP seperti itu. Oke Pak. Kalau untuk ini Pak, LKS ini di launching itu sejak bulan berapa ya Pak kalau boleh tahu? Untuk LKS sebenarnya kita sudah penilaian sejak bulan Agustus. Jadi setelah bulan Juli masuk, kita lihat bulan Agustus kita launching. Tapi posisi sekarang memang masih dalam tahap penyempurnaan. Ini bisa juga nanti dikembangkan, kalau LKS ini kan baru 2 ya, maksudnya IKPA dan digitalisasi. Bisa juga nanti ditambah misalkan penilaian KPPN, apalagi sih LPG bendahara misalnya seperti itu. Bisa juga dimasukkan di sini. Jadi secara umum nanti juaranya ada, tapi secara per kategori nanti pun per indikator bisa masuk seperti itu. Ya, betul. Kan tadi sudah di launching sejak bulan Juli Pak ya sampai sekarang. Agustus. Agustus ya. Agustus sampai bulan sekarang. Tanggapan dari Satker Pak, kan Satker yang menerima, yang pakai LKS ini Pak ya. Tanggapan dari mereka bagaimana sih Pak? Tanggapan Satker macam-macam. Yang pertama ya, kok ada seperti ini juga, ada yang semangat. Kenapa semangat? Karena mereka melihatnya ya ini fair, maksudnya transparan. Jadi penilaian apapun itu, jadi bisa Satker, semua Satker bisa melihat. Tapi ada juga yang mungkin masih keberatan karena ada beberapa Satker yang pertama KKP-nya dia belum punya. Jadi kalau gitu berarti nggak ada nilai KKP dong. Jadi 0 Pak ya? Nah jadi 0. Tapi kita juga dengan adanya dari bulan Agustus sampai Desember ini, mungkin kita bisa mereview sih. Ada beberapa yang bisa kita bisa kita review ulang di tahun depan, misalkan KKP. Kalau misalkan Satker yang tidak punya KKP, bukan berarti kita menyuruh mereka nggak punya KKP, enggak. Maksudnya kalau emang materinya KKP dia belum punya, mungkin bisa dikecualikan. Cuman nilainya bukan berarti harus 0, tapi tetap kita review nilai-nilainya. Tapi kalau kewajiban seharusnya tahun depan kan awal tahun pengajuan UP ya. Pengajuan UP kita harus lebih tegas lagi sih ke Satker, karena udah harus wajib KKP semua sih. Tinggal kesiapan Satker dan BRI-nya. Kita udah mulai sejak akhir tahun ini sih koordinasi sama BRI untuk segera penerbitan KKP. Ya seperti itu. Oke Pak, terkait dampak positifnya nih Pak, kan tentunya kita buat inovasi tentu ada berharap hasil yang meningkat Pak ya.
dampak positif yang udah didapatkan setelah sejak laporan kinerja Satker ini di launching apa Pak? Dampak positif yang pertama, pasti kita bisa melihat, mungkin kalau Mas Chandra juga ngalamin juga kan, Mas Chandra bulan Agustus, Juli juga ya. Ya, sejak Juli Pak. Juli Kita- akhir saya pas. Kita bisa melihat IKPA Satker meningkat. Mungkin kita nggak bisa memperbaiki nilai deviasi dan teman-temannya ya. Iya, iya. Tapi kita kalau bisa melihat nilai capaian output yang awalnya sekitar 80-90-an, jadi bisa meningkat jadi 100. Sampai sekarang mau rata-rata 100. Yang kedua terkait digitalisasi. Sebagai informasi, digitalisasi di KPPN Lubuk Sekaping, alhamdulillah kalau dari penilaian Kanwil DJPB Sumbar, kita selalu nomor 1. Kenapa? Wow. Karena secara tidak langsung Satker juga wajib untuk bertransaksi, untuk bukan masalah mengejar prestasi, enggak. Daripada mereka melihat nilainya selalu di bawah, ya mereka pasti ada jiwa kompetisinya juga kan. Nah itu dampak positifnya alhamdulillah peningkatan kinerja baik dari IKPA maupun dari digitalisasi seperti itu. Karena bisa disaling melihat Pak ya. Bisa Sebenarnya saling Satker melihat. lain bisa melihat Satker lain juga, Iya. apalagi di instansi yang sama gitu. Contoh BPS bisa ngelihat BPS kabupaten lain. Jadi Iya. ibaratnya Satker-Satker ini terpacu untuk meningkatkan kinerja keuangan mereka gitu Betul Pak sekali. ya. Itu contoh yang BPS itu sebenarnya awalnya cuma BPS Pasaman. Mm-mm. Tapi mungkin BPS Pasaman Barat ngobrol nih sama BPS Pasaman, kenapa nilainya bisa lebih tinggi seperti itu. Nah itu saling berbagi seperti itu kan enak, dampak positifnya semakin meningkatkan nilai kinerja kita. Jadi berlomba-lomba untuk memperbaiki kinerja keuangan masing-masing Satker karena bisa melihat Satker lain gitu. Jadi ibaratnya kalau rendah pun jadi kelihatan malu Pak ya Iya. jadinya. Jadi nggak mau, jangan dong paling rendah gitu. Harus perbaiki sehingga agak di atas atau minimal menengah gitu, nggak paling bawah banget jadi malu sama Satker lain. Baik Pak, dalam pembuatan inovasi ini Pak, tantangannya apa sih Pak? Biar Sobat Lucy pada tahu nih di rumah, tantangan dalam buat aplikasi yang sebesar ini gitu. Tantangannya mungkin ada 2. Yang pertama tantangan internal. Pertama kita bukan ahli IT Mas Chandra. Iya, tugas kita kan untuk keuangan negara Pak ya, bukan IT. Jadi untuk menyajikan kayak gini mungkin tantangannya yang ke depan tuh keberlanjutan. Oke. Kita harapkan ini kan baru mulai nih sebenarnya. Jadi inovasi ini baru mulai dengan Locker Studio seperti ini, dengan model website seperti ini bisa di-update. Tantangan juga teman-teman di internal KPPN juga harus mengupgrade skillnya juga sih untuk membuat seperti ini. Saya pun berapa kali buat kayak gini dengan tim saya, kadang bingungnya gini, ada salah satu data yang nggak nyambung. Oh, Nah, contohnya Pak? Kalau dulu kita biasanya kan cuma Excel kita tampilkan. Heeh. Ini kan ada proses untuk membentuk suatu tampilan seperti ini kan kita ada datanya, ada harus nyambung koneksinya seperti itu. Oh, harus terkoneksi. Nah, terkoneksi. Kemudian keberlanjutan, jangan sampai ini berhenti seperti yang saya sampaikan tadi. Mungkin ini bisa dikembangkan dari IKPA dan digitalisasi, bisa nanti LPJ, rekening atau apapun itu. Jadi kita bisa meningkatkan kepatuhan Satker yang awalnya kurang patuh berarti lebih cepat seperti itu. Kemudian tantangan yang kedua dari eksternal. Eksternal kita memang kita akuin di KPPN daerah ya. Secara ini mungkin jiwa kompetisinya memang harus dipacu dari KPPN juga sebenarnya. Karena kalau beberapa kita menunggu Satker, bahkan mungkin Mas Chandra kan pengalaman di CSU sini, Satker kalau kita nggak ajak ngobrol, kita nggak ajak komunikasi, pasti mereka juga biasa aja, merasa nggak ada masalah kan. Iya, biasanya kalau kayak sosialisasi gitu kalau nggak Iya. ditanya kayak berdiam, tapi Iya. habis itu pada ngechat gitu, punya Iya. masalah mungkin. Makanya beberapa Satker memang harus kita dekatin, salah satunya dengan melihat inilah. Jadi tantangannya mungkin kita ke depan ya tetap Satker tetap kita dampingi. Sebenarnya kalau Satker udah maksimal, kami tuh berharap masing-masing Satker nanti bukan cuma di Lubuk Sekaping, entah dipanggil ke Kanwilnya, entah dipanggil ke pusatnya. Oh, mereka bisa juara di tingkat provinsi maupun bahkan tingkat nasional seperti itu Mas Chandra. Wah, berarti sangat ini Pak ya, sangat bermanfaat bagi Satker Pak ya. Semoga Bisa. Mas Chandra. Jadi ibaratnya kalau di kalangan Satker, di kalangan contoh seperti Pak bilang tadi di provinsi Iya. bisa jadi kebanggaan bagi kita Kebanggaan. kalau mereka jadi juara satu di Betul provinsi. Apalagi sambil menunjukkan ada inovasi LKS ini Iya, Pak. seperti Saya itu. naik gara-gara LKS ini loh gitu Pak. Bukan gara-gara Pak Arif gitu. Atau bukan gara-gara KPPN Lubuk Sekaping, bukan. Karena emang ini Saya LKS lah. sebenarnya emang kinerja Satker.
Iya, betul. Intinya KPPN cuma menyajikan yang lebih lebih transparan lah. Kita sebagai Seperti itu. fasilitatornya Pak ya, Iya, biar Satker seperti bisa itu. melihat kinerja mereka dan kinerja Satker lain juga agar Betul lebih sekali. terpacu dan lebih berkompetisi untuk meningkatkan kinerja keuangan Satker. Ini Pak, terkait harapannya siapa sih Pak untuk kedepannya terkait aplikasi LKS ini? Harapannya itu yang pertama pasti kita butuh keberlanjutan seperti yang disampaikan tadi kan. Kemudian yang ini kalau bisa juga inovasi itu kalau bisa bukan setahun berhenti habis. Apalagi kalau mungkin ya, mohon doa restu teman-teman semua kalau tahun depan KPPN Lubuk Skaping diusulkan BBBM. Oh, ini luar biasa ini kalau kita bisa menyajikan ini sebagai salah satu bentuk transparansi. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Inilah kenapa harapannya ini tetap harus berlanjut. Kemudian LKS ini kalau bisa dikembangkan. Dikembangkan maksudnya jangan cuma isinya nilai. Bisa juga kayak mini websitenya KPPN, tapi isinya kinerja Satker. Kinerja Satker minimal untuk pimpinan tuh enak. Kalau tiba-tiba nih, Mas Chandra atau saya ditanya, Mas Chandra, ini Kejaksaan Pasaman misalkan, gimana ini nilainya seperti itu. Jadi nggak perlu buka nilai-nilai lagi. Jadi bisa melihat progres per bulannya seperti apa bisa dari LKS ini. Jadi untuk kita pembinaan ke Satker itu lebih enak, lebih pas gitu loh. Karena nggak semua masalah Satker itu sama. Iya, Kita benar-benar harus Pak bisa ya. memetakan masalah Satker itu di mana sih yang perlu kita sentuh jadi biar lebih maksimal nilainya. Mungkin harapan ke depan memang ini harus berlanjut dan harus dikembangkan seperti itu, Mas. Oke Pak, terkait hasil ini Pak, kan ada hasil tahunan itu Pak. Iya. Nanti kelihatan hasil akhir dari juara 1 sampai terakhir itu Pak. Iya. Nanti KPPN ada ngasih kayak semacam apresiasi nggak sih Pak? Mereka udah setahun kinerja gitu sehingga menghasilkan nilai yang tinggi. Apakah KPPN ada memberikan apresiasi untuk itu Pak? Ya, apresiasi pasti kita sampaikan. Seperti yang dari awal saya sampaikan, ini kan sebenarnya untuk bentuk transparansi hasil penilaian. Biasanya kan kita ngikut dari tahun-tahun sebelumnya, awal tahun biasanya ada apresiasi, mungkin sekaligus untuk review lah, review akhir tahun anggaran plus kira-kira awal tahun anggaran kita mau ngapain di waktu itu. Kita nanti lah insya Allah, tapi nunggu arahan pimpinan, biasanya kita membuat suatu penghargaan. Nah inilah salah satunya bisa diambil dari LKS ini. Jadi yang kedua memang kalau dilihat seperti ini bukan masalah, oh ini nggak kejutan dong. Berarti Satker udah tahu yang mau juara di mana. Emang salah satu misalkan seperti itu ya nggak masalah. Yang penting kita transparan bahwa nilai ini ada loh sumbernya, nilai ini ada dasarnya dan semua Satker bisa melihat. Jadi bukan cuma si A, si B yang naik. Jadi setiap orang bisa berkompetisi untuk meningkatkan nilai di LKS ini. Saya sangat setuju sih Pak dengan pernyataan Bapak tadi yang memang nggak kejutan karena kinerja memang nggak ada kejutan Pak ya, kinerja kan memang harus bisa dipantau. Kalau kejutan itu kayak seolah-olah kayak random gitu Pak ya siapa juaranya. Kalau ini kan udah jelas siapa, ada indikatornya, ada perbandingan dengan Satker lain. Ini jadi Satker jadi nggak bertanya-tanya dan tidak memasang kecurigaan kepada KPPN gitu. Nanti biasanya ada Pak kadang-kadang gitu kayak yang kejutan mungkin deket gitu. deket sama CSO-nya mungkin kan. Enggak dong Pak. Pesanan ke CSO gitu kan. Enggak semua. Aduh, pesanan khusus gitu. Tapi penghargaan kan udah transparan. Tapi enggak, intinya kita memang harus mulai transparan lah bahasanya seperti itu. Satker udah tahu tata cara penghargaannya, kita pun menyajikan datanya secara transparan. Jadi ya emang ini hasilnya. Kalau Satker pengen naik ya monggo silahkan. Kita siap mendampingi seperti yang saya sampaikan. Jangan cuma prestasi di KPPN Lubuk Skaping. Jadi setelah KPPN Lubuk Skaping tapi dipanggil ke misalkan nih ke Kanwilnya bisa maju lagi, ke pusat bisa maju lagi seperti itu, Chandra. Betul. Apalagi Pak, jujur saya agak penasaran sama LKS ini. Mungkin tahun depan kata Bapak ada peningkatan indikator-indikatornya mungkin Pak ya. Iya. Jadi kalau sekarang kan ada 2 menu, mungkin kedepannya kita rencananya mau nambah-nambah menu lagi biar Sobat Lucy bisa semakin tertarik dengan LKS kita ini gitu. Mungkin ya selain indikator mungkin tampilan, saya pun ngeliat tampilannya juga
monoton sekali gitu kan. Karena kita juga seperti yang sampaikan tadi, kita bukan ahli IT. IT. Kita kan Mungkin fokus mungkin Mas Chandra belanja negara, Pak bisa ya. mengembangkan kompetensinya. Bisa ikut les, Pak ya. Iya. Les cara buat aplikasi. Iya, Jadi visual. tidak fokus hanya Iya. keuangan negara gitu, Pak Iya. ya. Selain Itulah. visual. Oke. Tapi memang ini harus tetap dikembangkan. Siapa tahu memang tahun depan BBBM kita kan diusulkan, kan luar biasa itu kan. Iya, inovasi Pak ya. Inovasi Inovasi kan BBBM, bisa mempengaruhi nilai ya BBM, Pak ya. mungkin legasinya kepala kantor nanti kan Pak Sahrawi gitu kan. Iya, keren sih, BBBM Pak, sebelum jadi pindah kebanggaan KPPN Pak kebanggaan. ya, BBM. Dan kepala seksi KI-nya itu apalagi itu. Mungkin Satker juga bisa menjadikan LKS ini sebagai alat untuk mereka meraih BBM Pak ya. Boleh. Karena kinerja mereka Iya. kan kalau naik BBM juga Iya. bisa diraih Pak ya. Makanya kita selalu memberikan laporan setiap bulan kan. Jadi hasil setiap bulan ini bisa dipakai Satker untuk misalkan ada yang WBK, WBBM. Bisa itu seperti itu Mas Chandra. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas penjelasannya sangat luar biasa bintang tamu kita kali ini Pak Pipi ya. Terima kasih atas informasi yang diberikan. Sobat Lucy jadi tahu apa sih itu LKS. Sebelumnya mungkin mereka hanya ngira-ngira LKS apa, kok tiap bulan di grup ada informasi terkait nilai LKS. Jadi mereka kadang bingung gitu loh. Dengan adanya podcast ini, mungkin sobat-sobat Lucy yang ada di rumah udah tahu tuh LKS itu gimana, indikatornya apa aja, penilaiannya bagaimana, sehingga kinerja mereka bisa meningkat. Jadi ranking mereka yang sebelumnya rendah bisa jadi naik, jadi nggak malu deh dibandingkan Satker lain gitu. Oke Sobat Lucy, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih Sobat Lucy sudah mendengarkan dan menonton kami tentang podcast ini. Dan jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan subscribe mungkin channel YouTube KPPN Lubuk Sikaping. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman dan keluarga juga. Oke, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.